Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan, terutama nikmat iman. Beserta salawat serta bertanyakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung, Nabi besar, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita yang senantiasa bersalat pada beliau mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi renungan kita untuk bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlibul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu daripada baru lahir sampai ke liang lahat. Bahwa ketika kita baru lahir ke muka bumi ini, tentunya sampai kepada kita akan meninggal nanti, diharuskan mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW juga, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan juga muslimat. Bahwa ketika pentingnya menuntut ilmu sebagai bekal kita selama mengarungi dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini tentunya akan membutuhkan ilmu. Ketika kita dalam melaksanakan segala kegiatan tentunya harus berdasarkan ilmu serta berlandaskan ilmu yang menjadi pondasi utama dalam menghadapi segala cobaan di muka bumi ini. Bahkan ketika kita mempunyai ilmu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa ketika kita mempunyai iman dan juga ketika mempunyai ilmu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana madinatul ilmi wa ali babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu masuknya. Maka ketika kaum Khawarij mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW tersebut, mereka pun berkumpul dengan beberapa orang dan mereka merasa iri dan juga dengki terhadap Ali. Dan mereka berniat bertanya kepada Ali untuk mengetes apakah benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bersepakat untuk menanyakan satu pertanyaan yang mana satu persatu mereka akan datang pada Ali bin Abi Thalib. Maka dimulailah orang pertama datang pada Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya, "Wahai Ali, menurutmu apa yang paling penting dan paling berharga? Apakah ilmu ataukah harta?" Lalu Ali pun menjawab, "Ilmu." Lalu dia bertanya lagi, "Mengapa demikian?" Ali pun menjawab, "Karena sejatinya ilmu adalah warisatul anbiya atau warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun dan Fir'aun." Lalu pulanglah orang pertama tadi. Lalu datang orang yang kedua bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama, yaitu, "Wahai Ali, pentingkah ilmu ataukah harta?" Dan Ali masih menjawab ilmu. Lalu dia bertanya, "Mengapa demikian?" Ali pun menjawab, "Kalau kita punya ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Tetapi ketika punya harta, maka kita lah yang harus menjaga harta tersebut." Lalu datang lagi orang selanjutnya bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama, "Pentingkah ilmu ataukah harta?" Dan Ali masih menjawab ilmu. Ketika ditanya mengapa demikian, maka Ali menjawab, ketika kita punya ilmu, ilmu kalau dipakai tentu tidak akan habis, malah akan bertambah ingat. Sebagaimana kita membaca Al-Fatihah dalam sehari-hari, bukan bertambah lupa, tetapi kita bertambah ingat. Lalu ketika punya harta, maka akan habis ketika dibelanjakan. Kita mempunyai uang, kita belanjakan dengan sesuatu hal, suatu barang, maka akan habis dengan demikian. Lalu datang lagi orang yang lain bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, penting ilmu ataukah harta?" Dan Ali masih menjawab ilmu. Lalu dia bertanya, "Mengapa demikian?" Ketika kita punya ilmu, maka akan banyak teman,
dan juga banyak kawan, serta banyak sahabat. Tetapi berbeda dengan ketika punya harta, maka akan banyak musuh, akan banyak orang iri, dan akan banyak lawan daripada kita mempunyai harta. Lalu datang lagi orang lain yang bertanya pada Ali bin Abi Thalib, pentingkah ilmu ataukah harta? Dan Ali masih menjawab ilmu. Dia bertanya, mengapa demikian? Ketika ilmu itu tidak akan pernah usang sampai kapanpun, maka ilmu ketika dipakai juga tidak akan pernah habis. Berbeda dengan harta. Harta akan usang, harta akan sirna. Lalu datang lagi orang lain bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, pentingkah ilmu ataukah harta? Dan Ali masih menjawab ilmu. Dan dia bertanya lagi, mengapa demikian? Ketika saat itu Ali menjawab, ketika kita punya harta, saat hisab nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana engkau mendapatkan harta itu dan kemana engkau belanjakan harta itu? Apa yang kau gunakan dengan harta tersebut? Tetapi berbeda dengan ketika kita punya ilmu, maka ilmulah yang akan menolong kita ketika di hari akhir nanti. Ilmu juga yang akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin meninggal dunia, akan ada terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berkah. Yang kedua adalah amal jariah. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, maka tentunya penting sekali ketika kita mempunyai ilmu, yang mana ilmu akan menjadi pegangan hidup kita. Ilmu akan menjadi arah mata angin kita dalam mengarungi hidup di dunia ini. Sebagaimana kita semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu, agar kita senantiasa selalu dalam jalan koridor yang benar, senantiasa selalu dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga kita diharuskan mencari ilmu untuk membimbing kita serta membimbing keluarga kita nanti agar selamat dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan. Pada Allah, mari kita sama minta ampun. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.